Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasuki Rahmat, NIM 1903041714. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan audit sumber daya manusia. SDM dalam mempersiapkan dan mengelola SDM memang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan SDM sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dan pencapaian nilai tambahan dan kualitas keputusan yang diambil dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi SDM terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, yang meliputi terpenuhinya sumber daya manusia yang memenuhi kualitas perusahaan, proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri, menjadikan keputusan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengertian audit. Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan perbaikan. Perkenalkan, nama saya Bella Gusnela, NIM 1903041177, Prodi Manajemen MGT 4. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara 1. Menyediakan umpan baik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktek, kebijaksanaan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini yang sangat langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktikum SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lean dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang diperlukan diubah dan ditingkatkan dengan cara rekomendasi khusus. Tujuan audit SDM menilai aktivitas dan fungsi SDM. Yang pertama, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan dengan komunis, efisien, dan efektif. Yang kedua, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang keempat, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi dan efisiensi dan aktivitas berbagai program aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Yang pertama itu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua itu meningkatkan cara profesional dalam Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik SDM. Yang keenam, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang ketujuh, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kedelapan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM.
Yang kesembilan, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Perkenalan, nama saya Tasya Kalisa, NIM saya 1903041176. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Bella. Pendekatan audit SDM menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, menilai kinerja program. Ruang lingkup audit SDM. Rekrumen atau perolehan SDM mulai dari awal proses perencanaan, kebutuhan SDM hingga seleksi dan penempatan. Pengelolaan atau pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.